Aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya di Zoom kita yang pertama ini. Di IFS 6 ini kita akan ada 3 kali sesi Zoom ya teman-teman. Dan Zoom ini di-record dan nanti akan aku upload ke mana? Sementara akan aku upload ke channel YouTube-ku. Nah, untuk yang malam ini kita itu adalah pembahasannya tentang starter kit online shop untuk sukses jualan di Instagram. Ya, tanpa basa-basi, aku persilakan Mbak Wildan sebagai mentor. Tempat dan waktu dipersilakan, Mbak. Ditemani si kecil ya, Pak. Oh, dia tuh kalau tidur itu harus pegang tangan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Senang banget bisa Sehat, Mbak. hari ini tuh kita mau sharing tentang starter kit ya. Dalam hal ini tuh kenapa sih harus punya akun publik ya Mbak Rahma? Yeah. Sama harus punya 3 akun. Kenapa oloknya harus kenapa Mbak? Nggak kedengeran. Kenapa harus 3 akun? Harus 3 akun. Jadi yang aku lakukan selama ini itu aku tuh punya akun publik, punya akun jualan, sama punya akun pribadi sendiri. Kalau akun pribadi itu ya buat apa ya, seru-seruan, buat membangun personal branding di akun pribadi itu, buat ngebangun personal branding bahwa kita itu ingin dikenal sebagai apa sih di Instagram itu gitu kan. Apakah menjadi pribadi yang menyenangkan. Brand itu kayak, kalau kata Pak Bi, yang brand itu kayak akhlak kita gitu loh, kayak kitanya tuh siapa sih, kayak gimana gitu kan. Nah, di situ dibangun. Kalau aku di kebanyakannya itu, kalau aku di akun pribadi itu lebih memilih yang di fallback itu yang perempuan. Karena ya buat seru-seruan aja sih, lebih ke sana gitu kan. Nah, kalau akun publik, itu adalah akun yang dimana si followernya itu adalah target market kita di akun jualan. Nah, akun jualan. Jadi dari awal itu ketika bikin akun, kita mau bikin mau bisnis itu kan harus jelas ya target marketnya siapa, biar nggak bingung, ditulis gitu kan target market siapa. Jadi bisnis modelnya harus sudah jelas ditulis. Kalau lebih enak tuh kan ditulis produk kita apa, bisnis kita apa, deskripsikan seperti apa, kemudian target marketnya siapa, perempuan. Soalnya nggak ada produk yang buat semua umur, buat semua orang. Pasti produk itu ada, semakin spesifik si produk, semakin lebih mudah kita bikin konten, nyari target market. Contoh, kaos itu kan umum ya, terlalu umum. Kalau misalkan kalau mau bisnis kaos aja itu kan terlalu umum kalau menurut aku. Bisa dispesifikasikan, misalkan aku mau bikin kaos tentang bisnis misalkan. Jadi temanya tuh misalkan tentang bisnis, berarti yang jadi target market kita adalah para pebisnis misalkan. Atau kalau mau bikin kaosnya tentang kuliner, temanya kuliner gitu kan, berarti si kaosnya itu adalah orang-orang yang pecinta kuliner. Di mana sih nyarinya orang pecinta kuliner? Ya misalkan mereka ngumpulnya di akun mana ya, di akun-akun kuliner Indonesia, misalkan di akun resep masak, kayak gitu kan. Kita bisa follow orang-orang yang aktif di sana misalkan. Atau kalau khusus otomotif, berarti orangnya yang memang interestnya ke situ. Itu kan
marketnya walaupun lebih kecil tapi lebih tepat kalau menurut aku sih ya. Semakin kita bisa mentargetkan lebih spesifik, semakin lebih mudah gitu meng-create nanti akun, meng-create bikin konten, mendeliver produknya juga akan lebih mudah dibanding kalau kita belum jelas siapa marketnya. Nah, setelah jelas marketnya, misalkan kalau mau bikin kaos otomotif, berarti bikin akun publiknya tentang otomotif. Misalkan hobi otomotif, terus atau informasi tentang mobil sekarang terkini, misalkan. Atau kalau kaos bola, bisa tentang teknik bola, info bola, ataupun kalau teman-teman bisnisnya yang lain, misalkan kuliner, ada yang bisnisnya kuliner kan, pasti banyak di IFS itu bisnisnya kuliner. Berarti yang nggak jauh-jauh dari kuliner kalau bikin akun publiknya. Dan itu sangat berpengaruh kalau buat aku gitu kan. Contoh, aku itu juga ada sih jualan misalkan minuman sehat gitu kan, ataupun kayak minuman lemon, sari lemon gitu kan banyak ya sekarang yang jualan misalkan. Banyak merek. Nah, aku bikinnya banyak ya, dan itu sangat bermanfaat. Aku bikin akunnya itu misalkan tentang kesehatan, halo sehat, misalkan. Dan tersebut gitu kan. Atau bikin kalau memang itu buat si produknya tuh buat melangsingkan atau membuat apa glowing, bisa repost di akun publiknya kontennya yang tentang misalkan olahraga kayak gitu loh. Mereka kan seneng gitu kan kalau bikin postingan-postingan yang memang dibutuhkan atau disukai oleh target market kita gitu kan. Nah, aku juga bikin akun fanbase artis misalkan, itu lebih mudah. Memang agak sulit tuh pas awal-awalnya gitu kan, mesti kitanya aktif banget. Kalau setelah di atas, yang aku rasakan setelah di atas 10K itu lebih mudah naiknya si akun itu. Kalau udah di atas 10K. Sebentar, mindahin dulu si kecil bentar. Udah tidur, Mbak? Udah tidur, aku benerin soalnya di paha. Aman. Tidurnya. Aman. Nah, jadi kenapa penting membuat akun publik? Sangat penting karena di sana kita bisa dengan mudah menyampaikan. Yang penting itu kan kita tuh bikin konten itu kan sharing dulu. Closingnya mah nanti bonus itu mah. Sharing apa yang mereka butuhkan, setelah mereka suka, setelah mereka tertarik sama akun itu, akan lebih mudah gitu untuk nantinya kalau kita mempromosikan produk kita. Intinya itu adalah bisnis itu kan sebenarnya itu untuk saling membantu. Bisnis itu bukan menjual kalau menurut saya tuh. Bisnis itu adalah saling membantu orang lain mendapatkan solusinya dengan produk kita. Nah, selain akun publik itu, akun jualan juga akan naik kalau akun publik kita itu bisa kita create dengan baik. Di materi di FS lengkap cara membuat akun publik. Seperti itu. Kalau Olok, memang harus pakai lebih bagus, pakai akun pribadi. Karena apa? Karena biar nggak dianggap spam. Kalau pakai akun jualan, mereka udah tahu kalau itu tuh pasti buat jualan gitu kan. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, aku baca chat ya, Mbak. Nih, aku baca chatnya dari Mbak Hana nih. Jadi selama belajar di IFS, 3 akun itu harus dioptimasi, kan, Mbak?
Jadi harus 3 akun itu harus dioptimasi semua. Silakan Iya, dijawab, harus Mbak. dioptimasi semua. Jadi dijadwal aja. Kalau sekarang kan apa sih aplikasi buat menjadwal yang gratis juga ada ya, Creator Studio. Bisa pakai itu menjadwalkannya. Jadi kita sisihkan waktu misalkan 1 sampai 2 jam buat Akun pribadi juga sehari itu buat dioptimasi, Mbak. akun pribadi. Aku sih kalau akun pribadi itu lebih ke ini, lebih ke apa ya, lebih banyaknya tuh keseru-seruan sih, tapi lebih banyaknya postingnya di Instastory kalau akun pribadi dibanding di Pins-nya. Jadi kan Instastory itu pasti setiap hari ada aku kalau Instastory di akun pribadi. Ya seru-seruan, mereka tuh kan jadi kayak apa ya, kalau di akun pribadi itu kayak mereka itu jadi temen kita banget gitu loh. Bisa jadi teman mereka gitu loh kalau kita itu. Aku juga rajin komen di status-status Instastory mereka. Status teman-teman itu rajin komenin. Kalau kita rajin komenin, maka story kita juga akan muncul di feeds mereka. Pas kita promo kaos kita, promo produk kita, promo IFS, promo apa gitu kan, nanti bisa muncul di story kalau kita sering berinteraksi dengan follower kita, dengan teman-teman kita. Nah, yang apalagi kalau akun jualan sama akun publik. Kalau akun jualan kan seperti biasa ya, yang paling penting itu kan interaksi. Sekarang itu kan algoritma Facebook berubah. Satu lagi kan kalau hashtag-nya itu harus sesuai dengan konten yang kita posting. Nah, kalau sekarang mah cukup aja dulu, misalkan kemarin aku nyobain buat kemarin sih Mbak baru nyoba ya buat akun jualan. Jadi aku coba misalkan hashtag-nya itu dikelompokkan. Kita coba di hashtag grup A, hashtag-nya ini. Kita coba sampai 3 hari gitu kan, lihat di insight-nya gimana performanya. Kalau masih kurang, cobain lagi yang grup B, hashtag grup B. Aku sampai 3 grup aku cobain, Mbak. Aku cobain. Kalau pakai aplikasi apa ya namanya? Aplikasi viral, mereka otomatis ada relate hashtag-nya. Kalau pakai itu ya, tapi berbayar kalau yang itu. Tapi aku nyobain di HP, pakainya yaitu, jadi kita lihat, kan insight kita sebelumnya pasti ada tuh. Kita lihat di insight sebelumnya, gimana sih hashtag-nya, apakah jangkauannya tuh seperti apa. Nah, dicatat yang hashtag yang jangkauannya paling banyak. Misalkan 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, hashtag yang paling bagus yang mana? Aku coba kayak gitu. Kalau yang yang lama, akun lama, kalau akun baru, dicobanya ya gitu, dipecah-pecah, dibikin 3 grup. Terus aku belum nyoba, satu lagi pengen nyobainnya tuh hashtag-nya misalkan sampai 5 atau 5 sampai 10 di caption. Hashtag berikutnya bisa disimpan di komen. Bisa coba di komen. Aku belum nyoba, lagi nyobain evaluasi yang tadi aku sebutkan tadi, evaluasi A, B yang kayak gitu. Lagi coba itu. Jadi kan kita juga harus terus, kita memang nggak bisa kita nggak bisa tahu arahnya kemana sih algoritma si Instagram itu, kan kita nggak bisa nggak ada bocoran nggak bisa kan kayak gitu, ini katanya misalkan kayak gitu, sekarang kan nggak bisa kayak gitu, kita nggak bisa mengendalikan Instagram itu mau seperti apa. Yang bisa kita kendalikan itu adalah interaksi kita. Interaksi itu masih
tetap menjadi yang utama kalau menurut aku interaksi itu. Jadi kita bisa mengendalikan itu, kita rajin interaksi, like, komen itu wajib. Like, komen di feeds-nya followers, di feeds-nya followernya kompetitor, di akun besar, kayak gitu itu tuh jadi checklist gitu loh setiap hari itu. Checklist aja kerjaan kita. Insya Allah nggak butuh waktu. Aku cobain itu tuh nggak nyampe setengah jam kok. Asal kalau ditulis itu, kalau kita nulis itu kita nggak bakalan tergoda dulu dengan kan baru ini nyekrol lagi ya, lihat ada yang menarik kita nyekrol jadinya kelupaan, bisa sampai nyekrol bisa sampai berjam-jam. Kalau di Instagram mah sampai nggak gitu Mbak, coba nyekrol TikTok. Karena postingannya kan apalagi ya habislah 2 jam. Jadi kan itu kalau tahu-tahu udah zuhur lagi. Iya. Padahal tadi niatnya tuh mau komenin punya orang gitu, punya follower kita gitu kan. Tahu-tahu kemana-mana gitu kan biasanya. Kemarin akhirnya komenin. Halo, gimana Mbak Fit? Kenapa? Terus Mbak, terus? Ya jadi lebih baik itu dicatat semuanya. Mulai komen gitu kan. Okay. Kalau aku yang akun jualan itu yang cekernya dari Mbak Rahma itu kan bagus itu yang kemarin itu ya. Jadi kan bisa kelihatan follower kita minggu ini berapa. Itu berapa. Masih pakai itu sampai sekarang. Hah? Ntar dulu Mbak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Banyak pertanyaan masuk. Ya. Pertanyaan kedua, jadi itu tadi dari Mbak Hana, pertanyaannya yang harus optimasi, jadi kesimpulannya harus dioptimasi 3-tiganya, cuman kalau yang jalan serius itu yang publik sama jualan, kalau yang akun pribadi boleh dioptimasinya boleh di story aja, gitu ya Mbak. Terus habis itu dan yang paling enak itu kalau di akun pribadi nambahin ya, kalau akun pribadi lebih enak itu kalau storytelling gitu loh. Kayak cerita gitu aja cerita. Oke, siap. Terus nih pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sri Wahyu. Mbak, kalau akun jualan saya masih Palu Gada, kalau mau dispesifikkan mending lanjut akun itu atau buat akun yang baru? Untuk akun-akun yang Palu Gada. Target marketnya sama nggak? Kalau target marketnya sama ya dipakai aja itu kalau marketnya sama. Sayang kalau bikin lagi digantikan. Kalau misalkan targetnya sama ya kalau berbeda dicari. Kalau menurut aku juga pernah Palu Gada. Keduanya dulu namanya Ayla Shop, nama anakku. Nah, setelah dilihat ternyata yang paling banyak laku itu kan kita kan bisa data tuh. Mana sih yang paling banyak disukai, yang paling banyak laku di produk kita tuh yang mana? Itu yang dimaksimalkan. Oke. Jadi nggak usah kalau akunnya jadi nyesuaikan sama target market ya. Kalau target marketnya sama, mending nggak usah buat baru. Tapi kalau misalnya target marketnya beda, nggak apa-apa buat baru gitu ya Mbak. Terus habis itu ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Hana. Untuk penerapan kalender konten tuh termasuk petugas kita nggak Mbak ya? Ini aku bantu jawab ya Mbak Wildan. Soalnya nih banget nih teknis banget. Kalau kalender konten itu di IFS itu kita dilengkapi dengan kalender konten untuk ini aja sebagai ide kontennya teman-teman supaya nggak kehabisan ide. Udah. Gitu. Terus kalau misalnya teman-teman itu mau kalender kontennya itu dikoreksi oleh PJ, silakan di-share ke grup kecil. Nanti akan dikoreksi oleh PJ kalau misalnya ada masukan. Kalau misalnya teman-teman udah ngerasa pede dengan semuanya, gitu dengan kontennya, itu nggak masalah, nggak harus ini kok, nggak harus di-share. Cuman kita tetap empower untuk aktif setiap hari posting, setiap hari ngonten, gitu. Terus pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Mbak, kalau cukup akun jualan aja yang dioptimasi tanpa akun publik bisa nggak? Jadi maunya akun... Bisa, tapi suka lama.
Iya, aku ngerasain banget itu. Orang kalau mau Ya. follow akun publik tuh gampang banget, tapi kalau follow akun jualan tuh susah banget. Susah, apalagi sekarang bikin akun jualan. Terus maksudnya kita pengen nih langsung dari bikin tuh akun jualan dulu gitu kan. Itu lama naiknya tuh. Apalagi sekarang. Kalau dulu-dulu belum kayak sekarang itu nggak sesulit sekarang nyari follower kalau dulu. Kalau dulu itu kan kita beli follower aja tuh kan nggak masalah. Kalau sekarang kan bermasalah kalau kita beli. Bener, ikut giveaway aja sekarang udah bermasalah. Ada Orang ya banyak bikin kalau sekarang. orang-orang bikin akun second Kurang. akun bukan ini buat ikutan giveaway. Nanti mereka bisa unfollow juga. Mending bikin giveaway di akun pribadi kita. Ya tumbuhnya pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Jadi lebih baik itu atau kayak gini kalau aku nih bikin akun publik dulu, nanti jadi akun jualan. Ya, akun publik itu berdasarkan pengalaman ya. Memang follower aku sih belum banyak ya. Tapi kalau kita rajin isi konten di akun publik, itu ini banyak interaksinya itu cepat dibandingkan akun jualan. Betul. Ya, di akun jualan itu cepat interaksinya itu kalau kita isi juga dengan konten-konten yang nggak bersifat jualan gitu. Kalau konten jualan sepi ya, Mbak. Sepi, berhubungan dengan produk, tapi infonya itu secara umum gitu loh. Jadi nggak menawarkan. Jadi mengapa menjabarkan si produk ini loh kandungannya, si produk ini kelebihannya itu dan sebagainya. Itu interaksinya lumayan walaupun agak lama. Mbak, maaf mau tanya, Mbak. Boleh, silakan. Boleh. Ya, dengan siapa ini? Mbak. Oh, Mbak Ina. Mbak, jadi maksudnya akun jualan itu kita nggak usah isi dengan konten-konten jualan kita, gitu. Maksudnya nggak usah terlalu banyak, atau gimana? Iya Mbak, diimbangi, jangan jualan terus gitu. Oke. Jadi kan makanya dibuat kalender konten yang Mbak share, ya di-share sama Mbak Rahma itu tujuannya. Jadi isi konten jualan kita itu bervariasi, nggak melulu jualan gitu. Nggak melulu dengan jualan kita gitu ya Mbak ya. Oke, ya. Makasih Mbak. Jadi bisa bikin konten itu yang bisa di-save atau di-share oleh orang gitu loh. Misalkan ada manfaatnya itu ya Mbak ya. Jadi semakin banyak konten kita di-save atau di-share sama orang, itu bagus ke engagement kita, akun kita. Jadi kan kontennya ada konten jualan, konten edukasi, konten informasi, konten hiburan gitu. Oke, di dalam akun jualan itu ya Mbak mencakup semuanya itu konten interaksi, hobi, segala macam gitu-gitu ya. Iya. Mau dibetulin pelan-pelan Mbak. Iya, sip. Semangat. Wah, saya gaptek banget ini. Nggak gaptek. Kalau punya IG berarti nggak gaptek. Iya benar, kalau punya IG berarti nggak gaptek. Nih di sini nggak ada orang gaptek nih. Mbak, pertanyaan selanjutnya nggak gaptek, tinggal mau belajar aja. Dita nih Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hana. Mbak, mohon maaf, boleh tanya lagi? Boleh, bentar silakan. Ya, Mbak. Dibaca pertanyaan di chat dulu ya. Oke. Mau ngomong sekarang siapa? Saya ya. Ya, silakan Mbak. Nah, Mbak, itu saya tuh yang masih pengen tahu ya kan, karena saya kan baru bangun IG. Kalau misalnya kita baru gitu, follower masih 0 gitu ya. Itu gimana ya caranya mempromosikan IG kita tuh biar ada yang like ikut LFL kayak gitu. Padahal itu yang ikut kayak like for like itu kan para ini ya, penjual semua ya gitu. Belum tentu dia itu adalah target market kita gitu kan. Gimana Mbak? Nanti kalau seiring dengan berjalannya waktu,
Kamu akan ngerti kok Mbak di IFS, karena nanti akan kita praktekin juga. Praktek LFL yang di luaran itu kita nanti akan praktekin juga kok di IFS. Jadi kamu sekarang fokus benerin optimasi akun dulu aja. Saranku sih itu. Tunggu tanggal mainnya. Kita mah masih dasar ini di IFS, masih pengenalan akun publik. Ih, suka gitu deh. Suka buru-buru. Suka nggak sabaran deh, ntar bingung. Iya, Mbak, udah rasanya udah gemuk. Kalau di TikTok nanti kontennya tuh gini, nungguin ya. Gak sabar ya. Ini suka main Aku TikTok bikin juga akun nih, TikTok tuh ngeditnya sejam. Ngeditnya 2 jam. Untuk 15 detik doang. Ya ampun, ternyata Iya, ngedit video itu. bener banget. Ngedit Makanya video yang aku untuk serahin. sosial media tuh susah. Makanya aku yang akun TikTok minta tolong admin yang masih usia 20 tahun, yang lagi centil-centilnya. Aku kayaknya kalau aku Ya sama, Mbak. aku banget soalnya. Iya loh. Aku kalah loh sama anak-anak kecil tuh. Aku juga nggak tega. Iya, makanya wajib Iya. merekrut anak-anak milenial itu wajib loh. Apa Takut aku aku, Mbak. jadiin Aku masih admin aja ya milenial, anak aku yang SD ya? Oh, Lanjut Aku pertanyaan ya. anakku loh milenial. Lanjut pertanyaan dulu ya. Nah, dari pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hana. Mbak, kalau di Facebook kan membangun personal branding di satu tempat, di akun itu aja. Nah, branding diri dan akun branding bisnis pun di situ. Kalau Instagram, itu gimana? Karena di Instagram pribadi itu kan membangun personal branding, nggak boleh jualan di akun pribadi. Gitu. Jawab dong, Mbak. bukan berarti di akun pribadi nggak boleh jualan, boleh. Di Facebook juga kan kalau jualan langsung kan di ini ya kan? Iya, sekarang ditinjau dulu ya. Kalau langsung ditinjau dulu. Ada kata-kata yang nggak boleh. Kalau ada kata jual, beli, cantumin nomor HP, itu kan pasti ditinjau sama pihak Facebook. Karena Facebook sudah menyediakan kalau mau jualan di fanpage. Karena mereka itu kan mau gimana pun, gimana caranya, kita sebagai pengguna Instagram, Facebook, sudah menggunakan rumah mereka, gimana caranya supaya kita juga berbayar kalau mau jualan. Akhirnya kalau sekarang, kalau dulu ya dimanjakan banget dengan mudahnya, kita posting tuh mudah gitu ya, mau jualan di itu tuh kan. Di akun Instagram juga, di akun Instagram pribadi juga boleh jualan, tapi dengan soft gitu loh. Nggak langsung. Kita memang ngebangun personal branding bahwa nih kita tuh memang jualan atau bisnis apa gitu kan di sana. Di akun pribadi, tapi kan dengan cara yang cantik, dengan cara yang soft gitu kan, bisa, boleh. Jualan tapi nggak jualan gitu. Jualan tapi nggak jualan. Jualan tapi nggak Sama kan jualan. di Facebook juga gitu, jualan tapi nggak jualan. Ya di Facebook juga sama kan kayak gitu. Seperti itu boleh posting jualan tentang produk kita, bukan nggak boleh di akun pribadi, tapi Yang cantik. Yang cantik itu loh, misalkan Berarti itu teman-teman ini storytelling. lagi ada promo nih di sini, kan misalkan nge-tag akun kita, itu juga boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Sering aku di Instastory gitu kan ngepost akun bisnis, ngepost produk, seperti itu. Gitu. Lanjut ya, Mbak. Pertanyaan selanjutnya. berikutnya. Mbak, tugas-tugas yang kita buat di akun itu, tugas-tugas itu kita buat di akun yang mana ya, Mbak? Maksudnya Mungkin maksudnya pertanyaannya kalender gimana ya? itu. Kalender konten itu loh Mbak Rama. Oh, kalender konten untuk Kayaknya itu. akun jualan. Kalau akun publik kan cuma tinggal repost. Akun pribadi mah simple, mau lagi Bebas, ngapain, lagi masak, di foto cekrik, ceritain, gampang posting. Lagi makan, di foto cekrik, ya kan? Lagi jalan-jalan, direkam gitu, diposting. Gampang banget kalau akun pribadi mah. Yang susah itu kan akun jualan.
Kalau kalender konten ke akun jualan. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Aku masih bingung kaitan akun publik dengan akun jualan kita. Bukannya setiap akun punya niche masing-masing. Mbak Wildan, monggo. Pertanyaannya berat ini. Enggak berat sih sebenarnya. Aku tuh suka nyadar diri deh. Jadi enggak berat, memberatkan. Jadi sebenarnya nice-nya akun jualan sama akun publik itu masih relatable kan harusnya. Masih nyambung, harus nyambung. Mbaknya jualan apa? Kuliner. Atau mbaknya jualan apa bisnisnya? Ya kuliner. Aku kebanyakannya teman-teman tuh kuliner. Misalkan kuliner, produknya kuliner tentang kue atau apa, kan akun publiknya bisa resep masakan. Nice-nya masih sama. Atau produknya Mbak Rahma nih, sebagai make up artist, Masya Allah. Sebagai make up artist kan bisa akun publiknya tentang wedding, bisa tentang apa ya Mbak? Tips kecantikan. Tips kecantikan, betul. Itu kan masih inspirasi relate, gaun, inspirasi kebaya. Banyak. Nah, seperti itu kan masih nyambung. Nantinya postingnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu, nantinya kan bisa disambungkan dengan akun jualan yang muanya itu akun bisnisnya. Seperti itu. Jadi temanya nggak jauh ya. Nggak jauh. Justru kita bikin akun publik itu untuk menunjang akun jualan kita nggak sih? Jadi niche-nya emang harus sama. Iya. Ya kan? Iya, benar. Iya, niche-nya emang harus sama. Jangan berbeda. Kalau berbeda, Tuhan, mengapa aku berbeda? Nanti jadi sinetron. Jadi gini, kalau kebanyakan ya setelah berjalan ini kan pada bingung dengan nentuin target market akun publiknya. Kalau di grup aku sih aku bilang produk jualannya itu apa, ya kan? Kita kan udah tahu kan produk jualannya apa. Terus target marketnya itu siapa. Nah dari situ kan baru kita bisa nentuin target marketnya itu kan dengan mudah gitu kan. Jadi bikin akun publiknya berarti kan target marketnya disamain aja dengan akun jualan. Dan itu akan lebih mudah gitu. Karena niche-nya sama. Tapi isinya aja, isi akunnya aja yang beda. Isinya kalau akun publik, hal-hal yang disukai atau yang dibutuhkan si market kita. Iya. Target market kita. Misalkan, temen aku itu senangnya itu, dia itu sebenarnya jualannya malahan, sama sih kayak aku ya, kaos, tapi kaos yang meme-meme gitu loh, yang lucu-lucu gitu kan. Dia bikinnya guyonan Sunda, bikin akun publiknya tuh kan, yang kayak gitu. Jadi kan masih nyambung ya, masih ya akunnya akun bobodoran kalau kata orang Sunda, bobodoran. Akun meme. Karena dia akun-akunnya yang bercanda-bercanda, video-videonya parodi gitu ya. Parodi kayak gitu loh, yang lucu-lucu. Jadi kan orang tuh suka gitu ya. Lihat yang lucu-lucu parodi gitu loh ya. Bukan lucu kayak kalau cewek lihat barang, lucu banget ya kan. Nanti hilaf belanja, Mbak. Lucu parodi. Yang bikin ngakak ya. Lucu yang bikin ngakak ya. Dan itu juga kalau feed yang seperti di kalender konten yang tentang funny itu, kalau kita masukin ke akun jualan itu jangkauannya lebih cepat loh. Betul. Dibandingkan dengan kita posting yang produk kita. Aku udah intinya mah kemarin, kalau ngikutin kalender mah hari apa? Kalau ngikutin kalender sebenarnya udah. Jadi kalau sangat memudahkan. Lumayan ya, kalender konten yang dibikin kemarin itu sangat memudahkan. Jadi itu udah clue-cluenya. Jadi kita tinggal mengembangkannya, clue-clue umum. Kan pasti semua orang berbeda ya. Ada yang nice-nya fashion, kuliner, kecantikan, tapi dikasih clue itu gitu loh. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Lanjut pertanyaan. Akun pribadi
perlu ditulis di bio info owner akun IG-nya nggak, Mbak? Perlu atau nggak ngaruh? Hah, maksudnya gimana nih? Di akun pribadi perlu ditulis di bio info owner akun IG-nya nggak? Di akun Maksudnya pribadi mungkin itu di perlu tag ini, ditulis akun, di tag tulis akun- apa biodata pribadinya akun kita nggak? jualannya kali. Bukan. Di akun pribadi itu perlu Bukan. ditulis biodatanya kita nggak? Misalnya kita umurnya berapa, lokasinya di mana, gitu kali ya. Terus Mbak, udah nikah apa bentar. belum? Anaknya berapa? Bukan. Oh ini nih, Mbaknya yang punya ngomong pertanyaan nih, ngomong nih. Monggo Mbak Dian, Silakan, Mbak. Silahkan. Berarti misalnya kan di akun pribadi itu ada misalnya owner, host of. Iya benar berarti akun jualan ya. Ya, ngaruh nggak ya atau memang nggak usah aja gitu. Makasih. Perlu Saya nggak ngetap ditulis, akun jualan? Aku disambungkan owner of Rumah Kos Indonesia. Owner of Tulis aja. ditulis, nggak apa-apa. Oh, Akun Tulis aja. pribadi. Yang nggak boleh tuh akun publik. Yang nggak boleh akun publik. Akun publik steril. Nanti aja akun publik, Mas. Bunda nih mau ngomong nih. Boleh, silahkan. Tadi di grup Telegram pertanyaannya juga itu, udah aku jawab seperti itu juga, boleh gitu. Konfirmasi. Kayaknya kita perlu Iya. Saya ya makin imut-imut, makin glowing. Amin. Lanjut ya. Ya. Mbak mau nanya, sebenarnya aku masih bingung. Aku sudah ada akun jualan, tapi ternyata salah namanya buat ganti username. Caranya gimana ya? Mbak Srinova ini grup berapa ya? Jangan-jangan grupku. Nanti silakan langsung Wapri PJ-nya aja ya ini. Ya Mbak, siap. Grup-grup berapa Mbak? Oh iya. Aku Mbak grup Dita ya? Grup 5 grupku. Ya, Mohon maaf, aku habis hibernasi hari ini. Ya beneran loh, aku barusan Jangan lupa, hari Mbak. tadi. Maraton makeup terus, Iya, pantesan dari berangkat malam, pulang malam. Bang Toib. Bang Berarti Toib nggak pulang-pulang ya? Jadi kalau ke Tasik aku pengen didandanin. Ayo sini, aku dandanin. Iya, gimana Mbak Nova? Itu Mbak Nova mau ngomong. Ya, silahkan. Aku pertama ini sama anak saya. Makanya saya tuh bingung. Ini gimana bikinnya, ini gimana gitu, mau nanya ke Mbak Rana nggak jawab-jawab. Akhirnya saya nanya ke saya. Ya nggak apa-apa Mbak, ntar aku jawab ya. Kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Terus lanjut. Mbak, dulu viewers akun pribadiku banyak. Semenjak jualan di akun pribadi jadi dikit. Apakah harus berhenti dulu jualan di akun pribadi? Monggo Mbak Wilda dijawab. Iya, kalau menurut aku jangan langsung jualan ya kayak gitu akhirnya. Orang itu males gitu loh kalau dijualin secara langsung to the point tuh. Walaupun para perempuan, ibu-ibu tuh kan seneng belanja. Tapi kalau langsung to the point jualan itu males gitu loh. Kayak kita aja. Jadi memposisikan kita itu seperti mereka gitu loh. Mereka. Jadi kita juga kan kalau lihat yang nge-broadcast tiba-tiba jualan aja. Atau lihat akunnya penjualan mulu gitu kan, malesin gitu kan. Di-skip aja. Kan Jadi, manusia ya. nonton TV aja kalau ada iklan gitu kan kita pindah channel tuh, ya nggak? Oh benar. Males gitu kan. Walaupun kita tuh sebenarnya kadang memang butuh gitu kan. Nah, cuman kalau langsung dijejalin jualan gitu kan suka malesin. Jadi lebih baik itu akunnya lebih ke soft selling gitu loh, atau storytelling gitu kan. Orang itu seneng loh kalau baca cerita, tapi jangan panjang-panjang, terlalu panjang ceritanya ya. Ya tentang anak-anak di mana atau apa ya, tentang kita gitu loh. Diekspresikan lewat cerita kegiatan kita seperti itu.
bukan stop jualan, enggak stop jualan di akun pribadi tetap. Cuman caranya aja lebih soft. Jangan keseringan kali ya Mbak ya. Iya, jangan keseringan, nanti kan males gitu. Ya, sekali boleh. Orang juga Sekali nanti supaya tahu. mengingatin gitu ya. Yang diseringin itu komen aja, like, komen di akun follower kita gitu. Lanjut. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Banyak nih. Lanjut ya. Nanya lagi, aku masih bingung cara buat akun publik pribadi harus gimana ya? Emailnya tetap satu atau gimana? Ini Mbak Sri Nova, nanti hubungin langsung ke aku aja ya. Terus habis itu, next Mbak Amira, sebaiknya akun publik itu akun profesional atau pribadi? Lalu ini saya tadi coba riset username lagi, lalu dapat yang pas. Ketika mau diubah gak bisa, gimana solusinya? Tetap pakai username yang sudah disetor gak? Jadi akun publik itu harus tipe yang akun apa Mbak? Akun profesional atau akun pribadi? Terus kalau nama username-nya nggak bisa diubah terus gimana? Kalau aku publik pakai akun profesional tentu, biar kita bisa lihat insight-nya kan. Kalau nggak bisa diganti username-nya, coba digantinya di device yang lain, di HP yang lain, dicoba. Bisa jadi kadang suka gitu. Di akun di HP kita nggak bisa, mungkin di laptop bisa, atau di HP yang lain bisa. Kalau tetap nggak bisa, ditunggu dulu aja sampai 14 hari biasanya dicoba. Ditunggu, nanti coba ganti lagi setelah 14 hari. Dicek. Oke. Gitu. Next. Ada lagi? Mbak, satu postingan berapa jumlah hashtag-nya? Kalau untuk sekarang yang aku coba itu 5-10 hashtag dulu setiap postingan. Postingan yang udah di riset itu berikutnya bisa disimpan di kolom komentar. Apa bedanya, Mbak? Biar nggak kena ini aja, dicoba aja, biar nggak kena banned gitu loh, sama dicoba seperti itu lebih efektif kayak gitu, dicoba. Oh, masih trial ya? Karena algoritma masih baru ya? Iya. Oke. Kan itu belum lama itu, algoritmanya baru tuh. Benar. Terus nih ada pertanyaan lagi. Per postingan itu idealnya berapa hashtag? Terus tiap postingan itu apa hashtagnya berbeda atau sama dengan yang lain? Kayaknya ini bakalan nanti dibahas di materi hashtag deh. Jadi Mbak Gemala sabar dulu aja ya. Nanti menunggu materi hashtag itu nanti ada semua kok materi hashtag. Gitu, termasuk nanti cara nyari hashtagnya. Terus nih next Mbak Sinta, suara kok kecil banget, digedein Mbak volumenya. Coba. Kalau nggak bisa, aku udah teriak-teriak nih. Terus next pertanyaan dari Mbak ini loh. Engagement itu maksudnya apa sih? Ayo, ini baca materi enggak? Udah dijelasin nih engagement. Monggo Mbak Wildan dijelasin lagi. Engagement itu sebentar anakku bangun sebentar. Bunda. Sebentar. Bun, jawab Bun. Bunda, Mak Yaya. Anaknya juga mau pup ini biar. Ribet sama anaknya. Mbak Odit, dirimu dari tadi diem doang. Jawab dong. Ini pertanyaan kamu banget nih. Ayo Mbak Odit. Yuk, cus. Ayolah. Mbak. Time is ticking. Mana? Dijawab sama yang senior aja. Engagement itu apa? Engagement mah ini doang. Engagement itu apa, Mbak? Ayo. Tunangan ya? Engagement itu tunangan. Ayo Mbak Odit, ditunggu. Mbak Rahma aja, Mbak Rahma. Mbak Odit nih, jawab dong.
Loh. Ih, kamu mah gitu. Mbak Feby deh yang jawab. Aku kan jadi penengah di sini. Kok Bentar. hilang aku ya? Ayo Mbak Feb. Gimana ya bilangnya ya? Aku tahu ngejelasinnya gimana. Sama, aku juga. Aku tahu ngejelasinnya nih gimana. Ya, aku jelasin deh. Lebih ke Engagement itu, komunikasi dua arah ya? engagement itu adalah kalau rumusnya like, comment, terus sama like, comment sama views dibagi sama followernya kita, kalau nggak salah dibagi sama jumlah followernya kita. Kalau nggak salah itu ya rumusnya, aku juga agak-agak lupa karena aku udah nggak pakai ngitung sendiri sekarang, udah banyak tools kan, jadi kita bisa langsung masukin username, udah langsung keluar engagement rate-nya berapa. Nah, itu adalah engagement itu adalah relation-nya kita ke orang-orang. Namanya Instagram itu kan sosial media. Medianya kita untuk bersosialisasi. Jadi, engagement rate itu adalah berapa besar kita bersosialisasi dengan orang. Jangan sampai sosialisasi itu cuman orang yang bersosialisasi dengan kita, sementara kitanya itu jual mahal. Jangan sampai gitu. Jadi kamu bayangin kalau kamu ada di sebuah RT, di sebuah kampung, terus di kampung itu ada ibu-ibu arisan. Nah, kamu maunya ibu-ibu arisan itu yang ke rumah kamu aja. Kamu nggak mau ke rumah mereka. Kan jadinya kamu nanti digibahin sama orang-orang sekampung. Nah, kasarannya seperti itu. Jadi jangan sampai kamu digibahin oleh ibu-ibu kampung arisan, ya kan? Jadi kamu juga harus ya nanti viral. Juga harus ngobrol sama mereka, berusaha untuk ngobrol sama mereka dengan cara ngasih like dan ngasih komen. Gitu. Cara yang paling gampang ngasih like sama komen, scroll aja. Yang muncul di berandamu itu yang sesuai, yang kamu kira sesuai dengan niche-mu, yang sesuai dengan, bukan niche sih, yang sesuai dengan target marketmu, di like aja, di like, comment, share, kalau bisa di like, comment, gitu. Untuk bersosialisasi. Begitu. Terus lanjut ya. Mbak dapat konten yang lucu-lucu dari mana? Nggak bisa bikin sendiri soalnya. Mbak Wildan biasanya dapat konten yang lucu-lucu gimana? Aku mah biasanya dapat dari TikTok, dari Explore. Dari akun-akun yang ini, dari akun-akun yang lucu. Explore dari itu juga bisa. Misalkan di Explore tuh tinggal cari misalkan cerita lucu, hashtagnya nanti keluar. Dagelan gitu bisa. Dagelan nanti keluar. Nanti habis itu kita repost aja ke akun publik. Jangan lupa cantumin sumbernya kayak gitu. Dari mereka itu jarang kok lihat sumbernya kadang. Jadi bisa jadi mereka nge-share apa yang sudah kita posting gitu di akun yang lucu-lucu itu. Banyak banget kok akun-akun lucu. Banyak. Atau nge-share dari TikTok juga bisa. Nge-save gampang banget ya. Di TikTok banyak banget videonya. Banyak banget video. Bagus-bagus tuh di TikTok tuh. Ya, banyak yang cepat viral lagi. Juga, yuk. TikToknya IFS, kamu yang isi kontennya. Aduh, aku angkat tangan. Aku nggak main TikTok. Ntar kalah sama anak aku kalau aku main TikTok. Ih, beneran loh, aku kalah sama anak SD loh. Beneran, sumpah. Asli, ya Allah. anak aku kelas 3 SD, lincah banget di TikTok. Aduh. Adekku tuh bikin 3 jam, viewersnya langsung 10.000. Wow. Itu. Iya kan, soalnya gampang banget isinya masih FYP. Cuma joget-joget nggak jelas. Astagfirullah. Iya. Tapi banyak juga kok yang konten viewersnya 3 jam langsung 10.000. Terus lanjut ya. Tapi banyak banget kok yang konten yang sangat bermanfaat. Banyak banget. Terus habis itu lanjut ya. Bingung juga contohnya kan belum ada selebgram
yang makan produk saya, bagaimana mau andai kata. Hah, maksudnya apa ini? Oh, ini di konten kalender ya, kalau nggak salah. Kan ya? Konten story? Ya kan konten story ada atau ya? Feed ya ini ya? Story kayaknya. Yang ngetak kayaknya sih ada ya. Yang ngetak selebgramnya. Nah, kalau ada yang gini-gini kamu langsung ke ininya aja, ke PJ-nya aja, atau langsung kalau misalnya PJ-mu nggak respon kayak aku ini yang kemarin-kemarin nggak bisa respon, silakan ke PJ-PJ yang lain juga boleh. Kita nggak bakalan gigit kok. Gitu. Kan ada tuh di Telegram kan ada semua. Atau nggak di Telegram, di optimasi juga ada semua, di yang grup optimasi. Tuh, Mbak Odit sama Mbak Feby nggak bakalan gigit kok. Aku doang yang gigit. Bertaring nih. Lanjut. Berarti kita buat konten perlu sesuai kalender konten, tapi kontennya disesuaikan dengan target market kita. Begitukah, Mbak? Karena selama ini saya buat mentah-mentah seperti isi kalender konten. Hah? Maksudnya gimana nih? Nggak nyambung nih, maksudnya gimana? Nggak dikembangkan kali, Mbak. Oh. Mbak Nilu. Kita buat konten terus sesuai kalender konten. Ini grupku doang, kayak kebanyakan lost in. Gimana maksudnya Mbak Nilu? Gimana ada di kalender konten misalnya sekarang kayak apa yang lagi viral gitu kan. Jadi saya tuh tadi bikin udah nyetor sih ke PJ, ke grup kecil. Jadi kayak ada yang foto yang dibayar 90 juta oleh Adobe. Saya langsung buat aja seperti itu gitu. Terus kalau itu di-share di akun jualan saya kan kayaknya nggak nyambung sama isi jualan gitu. Maksud saya, apakah perlu tema yang di kalender konten itu kita kembangkan untuk bikin konten, tapi yang ada hubungan sedikit dengan jualan kita atau dengan target kita gitu maksudnya. Justru nggak sedikit, Mbak. Berbeda banget dengan jualan kita kayak tadi itu. Harus relate. Viral juga apa gitu. Ya maksudnya relate gitu ya? Justru harus relate. Relate-nya bukan relate ke produk ya, seperti tadi katanya Mbak Wildan, relate-nya itu ke customer-nya. Kalau customer-nya sama, tipe customer-nya sama, target market-nya sama, hajar. Kalau nggak sama, cari yang sama. Berarti kan yang di kalender konten itu cuman tema-temanya seperti itu, gitu maksudnya ya Mbak ya? Iya. Oke, sip. Ide-idenya nanti bisa dikembangkan. Oke. Terima kasih ya Mbak Rahma, Mbak Wilda. Terima kasih Mbak Nilu. Pertanyaan selanjutnya, ngobrol soal akun publik. Saya suka akun meme lucu gitu, gimana Mbak niche-nya? Jatuhnya mayoritas anak muda, sementara target market saya IRT dan ibu kantoran. Emang nyambung kah Mbak? Ini maksain banget nih Mbak Hana nih. Kalau akun publik, jauh. Mbak Hana sukanya akun yang meme lucu. Tapi niche-nya akun meme lucu itu mayoritas anak muda, sementara target market-nya IRT dan ibu kantoran. Enggak, aku IRT juga suka yang lucu-lucu. Iya, aku juga loh. Aku juga mama suka banget. Cuman ini apa jenis guyonannya mungkin beda ya. Kalau yang meme-meme lucu yang untuk anak-anak muda itu yang guyonan yang agak ke porno-porno gitu nggak sih ya kan? Terus yang itu menghina dan agak-agak alay. Tapi kalau meme yang untuk ibu-ibu tuh kayak yang itu tuh pernah ada apa? Ke pasar, nyuruh suaminya ke pasar, tapi pakai kode-kode gitu loh. Salah beli. Iya, gitu. Atau kalau gitu. Lucu. Pokoknya banyak kok. Karena jenis meme itu juga banyak ya, Mbak. Aku juga pernah kapan itu bikin itu apa? Posting misalkan. Ya emang aku senang bercanda. Maksudnya senang lucu-lucuan gitu. Emang senang lucu gitu kan. Misalkan, HP-ku mau jatuh, untung pakai mode pesawat, jadinya nggak jadi jatuh, misal gitu kan. Itu parasut ya? HP-nya pakai parasut. Pakai mode pesawat itu banyak yang kan misalnya senang gitu kan yang gitu-gitu gitu kan. Lucu Sekarang tuh ada tuh yang Nick Pagina, tau nggak? Iya. Apa? Yang itu kalau minta duit jangan langsung ke suami.
tapi mintanya tapi ke Allah gitu kan, tapi di kuping suami. Ya Allah. Gitu. Aku kebayang suara cemprengnya dia loh. Kebayang suara cemprengnya kayak gitu-gitu sih. Itu masuk banget lah, relate di ibu-ibu mah beneran. Padahal Bener itu banget itu, dari relate awalnya banget. tuh dari TikTok loh. Dari TikTok itu. Oh iya, itu soundnya dia ambil aja. Lucu ya. Ya, jadi mungkin dipilih aja ya. Akun meme-nya mungkin dipilih yang meme-meme yang khusus untuk yang relate ke emak-emak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya. Apa ini? Iya bener Mbak, itu rumusnya. Rumus ini paling ya. Tadi rumus apa? Engagement rate. Ada tips nggak Mbak? Sehari paling nggak berapa banyak kita follow, follow, like, komen, dan save akun lain. Sehari berapa Mbak? Komen, save. Ini baru ini, save. Nah, bisa kita pakai nih. Sehari harus berapa banyak nge-follow, berapa banyak nge-like, berapa banyak komen, dan save akun lain. Terus untuk repost, kalau pakai aplikasi repost Instagram dan semacamnya, ada tulisan repost itu gimana. Ini nanti kalau untuk repost akan ada materinya juga. Jadi ini aja, sehari harus berapa kali like, berapa kali komen Mbak Wildan? Kalau aku sih bisa sampai 20 sampai 50 like komen, tapi dikasih jeda gitu loh. Pas udah 20 komen, kasih jeda sejam, baru berikutnya like komen lagi gitu. Kasih jeda. Enggak langsung gitu. Untuk menghindari kena ban juga ya Mbak ya? Iya, kasih jeda aja. Insya Allah 50 komen juga itu lama. Mbak, mohon maaf itu 50 like komen itu pakai software apa manual? Manual dong. Kita kan manual organik. Kalau pakai software dianggap robot ntar. Nggak natural komennya. Iya, natural aja ya cobain dulu kan 10 gitu kan. Jangan sampai gini, akan lebih gini nih ya, kayak posting ataupun like komen itu akan lebih disukai oleh Instagram kalau kita konsisten. Walaupun misalkan mendingan 2 hari sekali, daripada sehari bisa sampai 5 kali, udah gitu seminggu nggak diisi. Misal, mendingan misalkan tapi konsisten, 2 hari sekali konsisten gitu kan. Selama sebulan tuh konsisten kayak gitu kan. Tapi kalau kita sehari sampai 3 piece, 5 piece, habis itu bolong. Baru ini lagi misalkan 5 hari kemudian. Atau like, komen. Kita konsisten aja segitu gitu kan. Daripada hari ini like, komen, besoknya lagi like, komen, lusanya lupa, enggak misalkan. Akan lebih baik itu kalau konsisten walaupun cuma sedikit gitu kan. Betul. Konsisten walau cuma sedikit. Yang paling penting konsisten. Itu nggak pakai admin Mbak sendiri maksudnya? 50 mah dikit Mbak. Oh dikit ya. Mungkin dirimu karena belum terbiasa aja. Instagram bisa sampai berapa jam? Kenapa? Nyekrol media sosial bisa sampai berapa jam? Nah, sisihkanlah buat like, komen, menit gitu. Oke. Lanjut ya, Mbak. Kalau jualan mukena dan sajadah saku, bagusnya akun publiknya tentang apa ya? Mukena dan sajadah saku. Tentang rindu Madinah. Cailah, promo. Promo. Iya, promo. Gini nih, promo terselubung gini nih. Kita tentang umroh, haji, maksudnya tentang hal-hal yang gitu-gitu loh, yang berhubungan dengan itu. Atau misalkan akun muslimah kayak gitu loh. Seperti itu, kuat muslim, kuat hijrah, itu cepet loh yang kayak gitu. Kata-kata hikmah. Iya, ada tuh yang lagi viral, apa sih, cewek hijrah ya, akunnya, tapi itu akunnya agak
nggak benar tuh. Nah, Ya kan? Oh. Apa aku aja nih? Aku pernah lihat ya. Akun menyampaikan dakwah, menyampaikan tentang dakwah itu pakai tulisannya lambe turah loh dia. Iya. Lambe Cewek hijrah tuh juga. Ya kan? Makanya dia viral padahal dia Ya itu kan? followernya udah ratusan juta gitu loh, ratusan ribu. Sorry. Cewek hijrah kalau nggak salah. Isinya itu tentang dakwah karena orang memang lebih banyak misalkan nyari lambe turah gitu kan. Tapi isinya dakwah, penyampaian akun dakwah itu. Lambe turah syar'i gitu. Tapi isinya kontennya itu tentang dakwah. Dan itu bagus kalau menurut aku sih ya, karena orang kan nyari ya, orang iseng gitu ya, pengen nyari gosip-gosipan ke lambe-lambe ya, akun-akun lambe gitu kan. Malah menujunya ke situ. Aku pernah ngetik lambe turah. Keluarnya itu. Disarankannya itu malahannya. Oke, next. Kak, kita kalau mau repost paling. Kak, kalau kita mau repost di akun publik, terus ternyata yang mau kita repost itu ternyata repostan juga dari akun lain, gimana? Lebih baik repostnya dari sumbernya langsung, ya Mbak Iin? Sumber pertama. Sumbernya langsung, kamu cari sumbernya langsung, terus kamu repost dari sana. Terus, Mbak, se-worth it apa viral? Aku sudah ngelirik tapi masih ragu. Aku juga. Aku sudah ngelirik tapi masih ragu. Dan kemarin udah diyakini sama Mbak Odit untuk tidak beli. Ya, nih aku mau denger dari pemakainya viral aja deh, Mbak Wildan, silakan. Parah. Kesimpulannya ini gimana? Mbak Odit kenapa nggak pakai? Kenapa nih Mbak Odit? Sempat pakai. Terus? Cuma karena nggak fokus di akun publik, jadi off dulu. Menarik sih sebenarnya pakai viral itu. Kalau bisa makainya, tools apapun itu keren. Kalau bisa makainya. Kalau aku sih karena butuh ya, karena aku punya akun-akun publik itu kan kayaknya unlimited, punya akunnya banyak. Aku kan punya akun publik lebih dari 10. Kalau punya akun publik, viral ini worth it. Sangat-sangat worth it. Nge-repostnya mudah banget. Ya. Nge-repost mudah. Dan nyari kontennya itu gampang. Tapi kan ya, Mbak Wildan. Mbak ya, kalau nggak salah dalam sebulan 100 posting ya, iya nggak sih? Tapi kan aku bisa beli. Iya, ada 100 posting di jadwal. Tapi aku beli sebulan 1000 kali post. Harus beli lagi gitu. Cuma kalau yang reguler itu emang cuma jatahnya 100 kan. Kalau yang reguler. Lisensinya untuk nambah ya? Jadi aku beli yang 1000 post sehari. 1000 post sehari? 1000 post sebulan. 1000 post sebulan. Empor. 1000 post sebulan. Jadi per tahun itu kemarin cuma nggak nyampe 300.000. Nambahnya. Sekarang udah 500, Mbak. Bukan, itu nambahnya, 500. Mbak. Aku dikasih 300. Itu kan beli akunnya, beli akunnya. Jadi kalau kamu mau yang 1000, berarti nambah 300. Nambah 300 ya. Kurang lebih lah ya. Aku kan akun publikku masih baru 0 follower. Makanya ini kadang-kadang juga mikir ya, bingung nyari konten gitu kan, apakah viral kayak gitu, tapi kan harganya segitu, apakah worth it gitu loh. Sebenarnya itu masih maju mundur gitu. Nyari vendor yang pakai viral, bikin akun publik nggak nyampe sebulan kayaknya. 3 mingguan 1000 follower dapat. Itu cuma hasil repostan doang ya. Cuma ya itu karena aku gitu lah. Fokusnya nggak ke publik. Karena aku akhirnya kan karena mengelola akun klien juga. Aku butuh soalnya buat saya tuh masih penasaran loh. Penasaran sama Mbak Wildan tuh gimana ya ngatur waktunya gitu loh, Mbak. Maksudnya 10 akun itu nggak sedikit. Kan pegawainya banyak, Mbak. Oh gitu. Ada admin. Ada admin. Jadi kalau misalnya kamu emang mau efektif,
mau efektif, jadi pekerjaan yang teknis itu kalau bisa didelegasikan ke orang lain, silakan didelegasikan ke orang lain. Cuman kalau nyari nyari admin itu kalau bisa yang anak milenial, jangan cari yang sudah ibu-ibu. Susah nanti. Kalau Kan bisa cari anak yang saya kan milenial kebetulan yang juga lulusan ngajar di SMA gitu. Kenapa? Ya, Apalagi saya kan sekarang kan banyak tuh anak-anak SMA yang maksudnya tuh, misalkan kalau mau aku kemarin ya kan nyari yang cost-nya low gitu awal-awal. Bisa tuh kan mereka misalkan anak-anak SMA atau kuliah, sekarang kan masih online mereka tuh kan, maksudnya belum banyak kegiatan sekolahannya. Mereka dikasih kita 30.000 mau loh. Kerjaan sampingan. Oh gitu Mbak. Biasanya berapa Mbak rate-nya gitu? Apa ini ya, mestinya nggak terlalu banyak gitu ya? Mereka seneng ya suruh online gitu ya buat beli pulsa gitu kali ya? Iya, bisa. Sama gitu ya? sama kita aja dikasih dikasih apa target. Sehari harus post sekian gitu kan. Misalkan 5 akun publik harus post sehari 3 kali misalkan akun-akun publik itu. Terus 3 kali 5, 15 kali post sehari. Itu bahannya dari kita apa dia nyari sendiri? Kalau awal-awal sama kita dikasih tahu caranya. Aku ngasih tahu caranya sampai dia bisa. Apa yang kita tahu, aku sampaikan ke mereka. Aku tanamkan ke mereka bahwa mereka itu di sini belajar, tapi dibayar gitu loh. Yang pasti karyawan itu, kalau menurut aku itu nggak ada yang loyal sama perusahaan kita, tapi mereka loyal itu sama mimpi-mimpi mereka. Mewujudkan mimpinya itu melalui pekerjaan, hal aktivitas yang ada di kita gitu loh. Jadi kalau mereka disuruh loyal sama kita, asa jarang gitu ya orang. Bisa kapan saja mereka keluar. Kalau aku sih gitu sih Mbak. Ya dikasih tahu, misalnya nih aku tahu nih sekarang ini, kasih tahu sama mereka gitu kayak gimana harusnya. Oke. Lanjut ke Mbak, udah jam 8:30. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak Devira. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, silakan Mbak Wildan langsung ya. Siap. Terus nih pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dia. Kalau kita komen-komen ke follower pakai akun jualan, bukannya kita risih ya Mbak? Bukannya mereka bakalan risih ya Mbak? Takutnya malah kita di-unfollow atau di-block. Benarkah Mbak Wildan kalau komen pakai akun jualan kita akan di-block sama follower? Nggak juga sih. Nggak juga, akunnya aja yang masih tergantung komennya jangan langsung, komennya jangan jualan Kak, ayo dibeli Kak produknya ini ya iyalah. Kan akunnya ya sesuai ini aja, komennya sesuai mereka posting anaknya, ih lucu banget ya Bun gitu. Anaknya mulai aktif ya Bun. Anaknya mulai aktif. Kok ketawa? Kok tiba-tiba ketawa ya mulai aktif? Itu banyak meme itu. Aku jadi yang kayak gitu loh. Ada tuh apa video yang anak lagi main TikTok, ya kan? Dia haus, minum air di botol, ternyata itu akuariumnya ikan cupang, ada ikan cupangnya. Itu juga pakai sound itu, ngerti gak sih? Karena nggak fokus kan, minum karena itu ikan cupangnya ditaruh di botol aqua gitu loh. Telan dong ikannya. Yang penting itu komennya itu jangan jualan, komennya jangan nawarin promosi, itu spam namanya. Komennya komen yang sesuai dengan postingan mereka gitu. SKSD aja. SKSD. SKSD mereka juga bakalan ngerti kok kalau di belakang akun jualan itu ada penjualnya juga. Dengan nama kita aja udah jelas itu akun jualan kok. Mbak, kalau konten di feed wajib ya minimal berapa sehari?
Konten di feed. Hah? Mbak, kalau konten di feed, Mbak Wildan, kalau konten di feed, akun jualan, akun publik, akun pribadi itu minimal berapa sehari? Sehari ada satu aja, nggak apa-apa kalau belum bisa belum bisa Konsisten. sampai 2-3 kali. Mending sekali tapi tiap hari daripada yaitu sehari. Seminggu sekali. Seminggu sekali 6. Seminggu sekali 6. Iya tuh. Mending ya puzzle kan banyak gitu. Konsistennya. Kalau aku sih 2-3 kali di akun jualan. Iya, aku paling banyak 3 sih sehari. Karena postingannya aku buat nyambung tapi nggak pakai puzzle gitu. Kalau pakai puzzle aku nggak begitu tertarik ya. Karena tiap akun beda-beda sih. Aku tuh ada yang tipikal akun itu yang emang dia cocok pakai puzzle. Ada yang enggak. Iya. Kalau aku lebih senang carousel sih. Karena otomatis mereka akan swipe. Mereka akan swipe kan, penasaran kan. Kalau puzzle enggak begitu. Kalau aku pribadi ya. Mbak, bolehkah, pertanyaan selanjutnya ya, bolehkah konten di akun publik sumbernya bukan repost tapi hasil riset literatur lain? Boleh banget. Mbak Wildan, silakan dijawab. Boleh nggak kalau akun publik itu kita berdasarkan hasil riset atau dari literatur lain selain dari repost? Boleh. Bikin konten sendiri juga boleh kok ini. Boleh banget, nggak harus repost, hasil kita sendiri juga boleh. Aku pernah juga bikin, tapi udah dijual. Bikin akun publik tentang quote, aku bikin sendiri quote-quote-nya. Maksudnya nggak nge-repost gitu, quote-nya dari Google atau apa, dibikin desain sendiri. Iya, gitu. sama Mbak, aku juga gitu. Bikin bikin kayak tips-tips gitu ya, saya cari di web gitu kan atau di mana. Ntar dikumpulin gitu kan, digabung, diedit, bikin desain sendiri. Lebih di Canva aja, yang enak mah tulisan doang. Enak. Iya, aku juga di Canva, main Canva. Jadi kalau udah bikin untuk itu emang perlu waktu khusus sih. Jadi semalam itu sampai berapa itu gitu. Jadi udah selesai beberapa gitu. Next ya. Lagi. Fix, saya bikin akun publik meme lucu aja Mbak, meski saya MLM kecantikan malah kok kurang feel kalau bikin akun tips kecantikan. Oh Mbak Hanang lanjutin yang tadi. Oh iya. Terus Mbak Dian, repost pakai apa ya? Tadi belum dijawab, ada yang nanya. Nanti bakal ada materinya sendiri Mbak Dian, repost, karena itu materinya kalau dijelasin di sini nggak cukup, panjang banget. Terus Kak, email atau username pakai kata official emang bolehkah? Boleh nggak Mbak Wildan? IFS official gitu ya. Tapi aku bikin tuh nggak IFS official ya. Kenapa nggak IFS official ya? Jadi kepikiran buru-buru kali waktu itu. Nggak juga nggak kepikiran aku. Nggak kepikiran. Kepikirannya Indonesia aja. Official tuh berapa sih ininya? Hashtagnya? Marketnya? Kayaknya DM ya kayaknya ya. Tapi kayaknya gedean Indonesia deh. Kayaknya lebih bagus Indonesia nih, Mbak, karena kan target kita Indonesia. Ntar dulu, ngecek dulu, siapa tahu. Official. Official tuh 4,3 M. Ntar yang ikut orang bule lagi. Iya. Indonesia nih lebih banyak kok, 110 M. Jauh lebih banyak Indonesia. Ya udah pakai Indonesia aja. Terus, iya enak main di Canva. Wah, berarti di sini pemain Canva semua nih. Yang official tadi, apa boleh pakai sementara yang sudah ada usaha lain yang pakai dengan produk? Maksudnya gimana ini Mbak Lingling? Yang official tadi, apa boleh pakai sementara? Apa boleh pakai yang official tadi apa boleh pakai sementara? Boleh pakai sementara sudah ada usaha lain yang pakai dengan produk serupa. Maksudnya gini, gimana ya? Mbak Lingling mana sih?
Bisa ngomong nggak, Mbak? Mbak Liling mana? Mana nih? Apa, Dek? Mbak Liling. Come on. Ada nih Mbak Liling, mana Mbak Liling? Halo, malam Kak. Maaf. Iya, mau nanya ini. Misalnya ada satu usaha, dia udah punya nama, taruhlah misalnya kayak tadi IFS Official. Nah, kemudian saya bikin akun baru lagi, namanya IFS, tapi IFS Official 1 atau IFS Official 2 misalnya, atau IFS Bandung Official. Apakah boleh? Sementara saya itu bukan bagian dari IFS, hanya sebagai bikin akun lain untuk akun publik untuk narik engagement tadi. Boleh nggak? Kalau menurutku ya Mbak, secara akun sih sebenarnya boleh aja. Cuman itu etika bisnisnya jadi rendah banget. Gitu. Jadi karena kita kan secara bisnis kita punya banyak etika ya. Misalnya nggak boleh ngelapak di lapak orang, kayak gitu. Terus habis itu nggak boleh ngelapak di depan toko orang juga nggak boleh. Terus habis itu ada banyak terus menjatuhkan teman sesama marketer itu juga nggak boleh. Kayak gitu-gitu. Kalau untuk secara akun sih mungkin biasa aja, itu nggak masalah. Cuma nanti mungkin secara etikanya jadi rendah. Dan itu bisa jadi ini nggak sih, kalau misalnya yang perusahaan yang kamu bikin officialnya itu nggak terima, itu bisa dituntut loh. Gitu. Jadi riskan sih kalau kamu bukan bagian dari mereka. Beda cerita kalau misalnya kamu udah jadi distributor misalnya, atau jadi agen gitu misalnya. Misalnya nih Rumah Kaos Indonesia Official Malang gitu. Itu bisa kalau misalnya kamu udah jadi reseller atau agen di situ gitu. Agak riskan, Mbak. Ini kan aku emang hanya untuk yang resmi ya. Jadi nggak boleh kalau sembarangan pakai official. Benar-benar harus bagian dari merek itu gitu. Jadi kalau misalnya pakai official sembarangan, ya itu benar bisa dituntut. Gitu. Jadi dilewat aja kata-kata official itu. Kecuali kalau punya merek sendiri. Oke, terima kasih Kak. Terus lanjut, Mbak, kalau kita bikin konten sendiri untuk akun publik, tapi materinya dari hasil riset Google, apakah harus disertakan sumbernya di postingan kita? Mbak, silakan dijawab. Nggak harus. Kalau dari Google. Tapi kan kita bikin konten sendiri kan, dibikin desain sendiri. Atau di bawahnya aja misalkan, tapi dia quote dari Jack Ma, ya tinggal ditulis by Jack Ma kan. Tapi di bawahnya ada akun publik kita misalkan di bawahnya. Maksudnya kan bawahnya Jack Ma, terus bawahnya ada Instagram kita gitu kan, disertakan. Boleh. Kan kayak gitu, aku juga suka bikin quote di quote buat akun jualan gitu kan. Quote by siapanya aku ada ditulis sumbernya siapa yang ngasih quote itu. Tapi kan bikin desain kita gitu kan. Ada nama akun Rumah Kaos Indonesia, ada nomor HP-nya. Seperti itu. Umum sih kalau dari Google ya. Atau aku juga sering lihat tuh kalau mereka cari yang berita-berita tuh ditulis aja kreditnya CR titik berbagai sumber gitu juga bisa kayaknya. Karena kalau tracking dari Google kan banyak banget. Kecuali kalau kita ambil dari satu sumber gitu, misalnya ambil dari literaturnya siapa kayak gitu, atau dari bukunya siapa gitu, atau dari websitenya siapa gitu, mungkin bisa. Catatan diadaptasi kan ya. Karena kalau masalah sumber ini krusial sih kalau buat aku. Kalau aku sih selalu menyertakan kalau apalagi khusus gitu ya, khusus konten itu isinya khusus dari siapa yang bikin. Lebih banyak sih kontennya itu kalau aku bikin yang
tentang quote sih, kalau aku, tapi aku selalu sertakan sumbernya dari mana di desainannya itu. Siapa yang ngomong kan biasanya? Siapa yang ngomong gitu kan. Udah, pertanyaan udah selesai? Udah jam 9:04. Alhamdulillah. Masih ada lagi nih. Mbak, akun jualan bagusnya di privat atau di publik biar nambah followers? Di publik. Akun jualan kan ini tipenya akunnya kan bisnis. Akun bisnis tuh nggak bisa di privat. Ya kan nggak bisa dikunci. Ya, betul. Kalau akun pribadi kali bisa ya, privat ya? Akun pribadi kalau jenisnya dibikin bisnis. Karena kita butuh insight-nya, itu juga nggak bisa dikunci. Kalau mau dikunci, dipindah dulu ke personal. Betul. Ini satu lagi Kak, hashtag itu milik Instagram kan? Apa boleh kita pakai hashtag yang sudah punya brand? Maksudnya gimana ini Mbak? Nanti kalau tentang hashtag ini ada materinya tersendiri, dan itu materinya lumayan panjang, dan kita pakai beberapa tools, beberapa aplikasi. Jadi nanti bisa disimak langsung aja ya Mbak Ling-Ling. Dah, pertanyaan udah selesai? Udah kan? Udah selesai? Nah, pertanyaan udah selesai. Sudah jam 9:04, mari kita sudahi pertemuan kali ini. Diskusi. Atau mau ada yang bertanya lagi nggak? Nggak ada kan? Udah. Nih Bunda nih ngapain? Senyum-senyum. Ya udah. Senyum aman malam ini Bunda. Iya. Malam ini aman, nggak jawab pertanyaan di grup. Kenapa Mbak Yaya? Bocilnya minta kelon. Wah, bocilnya nih padahal fotonya udah dipajang buat jadi ikutan jadi mentor loh. Malah tidur, minta kelon ya apa? Ya udah. Ya udah, aku tutup ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Kita sampai ketemu lagi di grup diskusi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.